Wah, kamu udah siap untuk petualangan barumu di negeri es dan api Islandia. Tapi sebelum mengganti mode ponselmu dengan mode penjelajah gunung berapi, dengarkan aku dulu. Kamu harus bawa persediaan yang tepat supaya tripmu kali ini berkesan. Jangan pernah meremehkan cuaca Islandia. Gak peduli kamu pergi ke sana di bulan Mei atau Januari, kamu tetap akan bisa mengalami semua musim di trip kamu, atau bahkan dalam satu hari. Kalau kamu pergi pas musim panas, bawalah baju-baju ringan maupun tebal, serta bot hiking yang bagus. Kamu tentunya butuh jaket yang anti air dan anti angin. Bawa juga jaket musim dingin insulasi kalau perlu. Lebih baik repot melepasnya kan, daripada nggak bawa terus kamu beku di sana. Satu hal lagi yang harus kamu ketahui tentang musim panas Islandia. Antara tanggal 15 sampai 30 Juni, kamu bisa merasakan sesuatu yang disebut matahari tengah malam. Matahari di sana baru terbenam setelah tengah malam. Dan bahkan pada saat itu pun, mataharinya cuma sedikit aja tersembunyi di balik cakrawala. Jadi situasinya lebih mirip senja. Kecuali akomodasimu punya gorden yang ekstra tebal dan gelap, kamu mungkin akan kesulitan tidur saat di luar terang. Makanya, bawa juga masker tidur. Dan untuk di siang hari, kamu jelas butuh kacamata hitam dan tabir surya. Atau datang aja bulan Desember. Saat di sana, cuma terang selama 4 jam 7 menit aja. Suhu musim dinginnya nggak seberat yang kamu bayangkan. Tapi salju dan angin yang datang dari segala arah bikin suasananya kurang nyaman. Jadi, fokuslah untuk tetap hangat dan kering. Pakailah jaket insulasi, baju selapis 2 lapis, celana hangat, atau celana anti air reflektif biar tetap kering dan kelihatan di salju. Topi hangat, dan oh iya, bot yang bagus bakal berguna banget pastinya. Gerigi es sebagai tambahan bakal bantu kamu tetap stabil di medan beres. Musim semi dan musim gugur di sana lumayan pendek, dan cuacanya juga nggak bisa diprediksi banget. Jadi barang-barang yang kamu pak buat musim dingin juga berguna. Bahkan kalau kamu pergi ke Islandia saat cuaca lagi dingin-dinginnya, jangan lupa bawa baju renang. Laut Islandia memang bukan laut yang airnya hangat, tapi kamu butuh baju renang itu buat nyobain kolam luar ruangan dan mata air panas yang jumlahnya banyak di sana. Karena semua kolamnya dapat panas dari bumi, jadi suhunya hangat. Warga lokal dan turis senang berenang di semua kondisi cuaca. Yap, bahkan saat bersalju. Blue Lagoon adalah spa geotermal yang paling terkenal. Spa ini menggunakan air laut yang berasal dari bawah tanah sejauh 2000-an meter dan mengandung mineral-mineral bumi yang bermanfaat. Kalau udah jadi hangat karena panas bumi di dekat sana, campuran air laut dan air segar bisa jadi kolam dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Warna toska kolam itu yang cocok dijadikan gambar kartu pos berasal dari silika yang ada di dalamnya yang memantulkan cahaya matahari. Kamu harus bawa botol minum juga. Nantinya bisa kamu isi ulang dari keran karena airnya aman dan sehat. Negara ini penuh dengan mata air murni dan gletser. Air berkualitas bagus itu pun disalurkan sampai ke keran-keran. Airnya nggak mengandung zat kimia, jadi ini termasuk air yang paling jernih di dunia. Kamu cuma harus nunggu sebentar kalau mau nuker dari air panas ke air dingin. Air panas juga disalurkan ke rumah-rumah di Islandia langsung dari mata air dan dihangatkan dari sumber panas bumi. Belerang bikin baunya mirip telur busuk. Emang agak jijik dikit sih, tapi air ini aman. Harga air botolan mahal banget di sana, dan sumbernya juga ya dari keran-keran ini. Orang-orang Islandia nggak ada masalah ngomong dan memahami bahasa Inggris. Tapi kalau mau ngerasa lebih lokal, kamu bisa bawa earbud translasi. Bahasa Islandia itu lumayan sulit dipahami sekali jalan, dan mungkin terdengar nggak biasa. Bahasa ini cuma punya penutur asli kurang dari 500 juta jiwa. Tapi mereka bangga banget sama bahasanya, jadinya jumlah penuturnya terus bertambah. Alih-alih menyerap kata dari bahasa lain untuk bikin konsep baru, mereka membuat kata-kata baru atau menggunakan lagi kata-kata kuno. Bahasa Islandianya komputer misalnya, arti literalnya adalah nomor ramalan. Ada lebih dari 130 cara untuk menyebut angin, dan 112-nya dituliskan di papan-papan kayu di jalanan. Dari angin paling semilir sampai yang paling kencang. Kalau kamu mau mempelajarinya, ada juga beberapa konsep yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Misalnya window weather atau cuaca jendela. Ini adalah cuaca yang kelihatan bagus dari dalam, tapi begitu kamu keluar, kamu bakal nyesel. Ya, aku paham.
Oh iya, kalau seandainya nih kamu berencana membawa kuda ke Islandia, baiknya jangan deh. Kuda Islandia adalah salah satu jenis kuda paling tua dan paling murni di dunia dengan sejarah keturunan yang udah ada sejak abad ke-10. Ceritanya, nenek moyang kuda-kuda zaman sekarang dipilih dan dibawa dengan hati-hati ke Islandia dari Norwegia selama masa kejayaan Viking. Dan gak ada orang yang mengimpor jenis kuda lain ke Islandia sejak abad ke-11. Hal itu dilarang hukum. Isolasi penuh ini membantu kuda-kuda cantik Islandia tetap sehat dan berumur panjang. Kuda-kuda ini dulunya merupakan satu-satunya moda transportasi di sana. Mereka beradaptasi untuk mampu bertahan dalam kondisi cuaca apapun. Dan mereka pun berkembang biak meski tubuhnya nggak besar. Oh iya, kalau kamu lihat kuda, jangan sebut itu kuda poni ya. Warga lokal bisa tersinggung nanti. Sebenarnya aku nggak mau bilang sih, tapi harapanmu nggak akan terkabul cuma karena kamu ngelempar koin ke salah satu mata air panas Islandia. Tanda yang melarang melempar koin dipasang di seluruh tempat, dan itu bukan tanpa alasan. Koin-koin itu jadi ada di dasar air yang jernih, mengganggu penampilan alami mata air panas dan kolam-kolam itu. Ditambah lagi, para peneliti telah membuktikan bahwa koin dan sampah lain bisa mengubah warna air panas itu selamanya. Itulah yang terjadi di Yellowstone. Kolam Morning Glory itu berubah warna dari biru tropis menjadi hijau dengan semburat oranye kekuningan. Kalau nggak mau itu terjadi di bentang alam Islandia yang indah, simpan aja koinmu buat beli souvenir atau kantongin aja deh. Elf atau peri berperan penting di Islandia. Sekitar setengah populasi di sana mempercayai keberadaannya. Dongeng-dongeng lokal menggambarkan peri sebagai orang-orang tersembunyi yang tinggal di medan lava. Kalau ada orang yang mau membangun sesuatu di wilayah itu, dia harus mempertimbangkan pendapat para peri. Iya, peri-peri ini punya juru bicara yang datang ke pertemuan-pertemuan. Kadang konstruksi jalan bahkan dialihkan dari bebatuan tempat tinggal para peri supaya nggak ganggu mereka. Peri-peri ini pergi mencari rumah selama musim dingin hari besar. Dan 13 peri yang disebut Yulets lah yang membawakan hadiah kepada generasi muda Islandia. Kalau kamu mau tahu lebih banyak soal peri, kamu bisa mendaftar di sekolah peri Reykjavik. Kamu bakal dapat buku pelajaran, gelar peri resmi, dan teh dengan biskuit sebagai bonus. Ini mungkin kayak properti foto biasa, tapi piramida kecil tumpukan batu itu sebenarnya punya nama dan sejarah sendiri. Orang-orang dulu biasa membangun tumpukan batu untuk digunakan sebagai semacam sistem GPS. Jauh sebelum konsep mobil dan GPS diciptakan, para penjelajah memberi tanda di titik-titik tertentu sepanjang jalan untuk membantu penjelajah lain supaya nggak tersesat. Batu-batu ini dulunya adalah satu-satunya cara untuk menandai rute dan sampai sekarang masih bisa ditemukan di pulau itu. Islandia tentu udah punya GPS sekarang, tapi memindahkan tumpukan batu itu adalah tindakan ilegal karena dianggap bagian penting sejarah. Para pendaki juga masih menggunakan tumpukan batu itu untuk navigasi. Jadi kalau kamu iseng bikin tumpukan batu, pendaki-pendaki itu bisa aja tersesat dan mengikuti rute yang salah. Waduh. Nah, kalau mau bawa hadiah bagus buat teman Islandiamu yang baru, buku adalah ide yang tepat. Selama bertahun-tahun, negara ini memiliki tingkat penerbitan buku per kapita tertinggi di dunia. Rata-rata, 1 dari 10 orang Islandia pernah menerbitkan buku dalam hidupnya. Bahkan ada juga hari libur khusus pemberian buku. Hikayat-hikayat Islandia sudah ada sejak abad ke-13. Para penulis membuat cerita bahkan di atas sapu tangan dan cangkir kopi. Tiap mata air dan air terjun punya kisahnya sendiri tentang pahlawan yang terhubung dengannya. Kamu juga bisa scan barcode di bangku-bangku umum untuk mendengarkan audiobook di ponselmu. Keren!